Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pada saat yang lalu kita bicarakan secara muqaddimah tentang haji. Haji itu disyariatkan pada zaman dulu dalam sejarah sejak zaman Nabi Adam. Sehingga Nabi Adam pergi ke Mekah dan bertemu dengan Hawa di padang Arafah. Haji itu adalah al-qasdu, bermaksud melakukan sesuatu untuk ibadah. Sedangkan umroh itu dari kata-kata amaro, makmur. Makmur teh naon teh makmur? Masjid eta mah makmur cenah. Hidup rame. Pokoknya setiap saat ada orang yang beribadah. Nah, umroh itu maksudnya begitu. Dan ini syariat Islam sesuai dengan keadaan. Kan aya masjid makmur, datang kadinya dikunci. Nu adan teu aya gitu. Nah, umroh itu setiap saat. Kalau haji itu ditetapkan waktunya, ditetapkan tempatnya. Tidak bisa haji di tempat yang lain atau di waktu yang lain. Berangkat untuk haji itu bisa kapan saja, tetapi umroh untuk haji itu pada bulan Syawal. Ayatna kemana? Al-Baqarah ayat 197. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Maka di awas hartosna. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, rofat, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi bulan yang ditetapkan untuk ibadah haji itu, untuk umrohnya, umroh haji tamattu itu bulan Syawal. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah.
umrohnya itu. Kemudian Dzulhijjah tanggal 8 itu sudah mulai haji. 8 ya, pergi ke Mina tarwiyah, 9 di Arafah, malam 10 di Muzdalifah sampai waktu pagi, kemudian siangnya melontar jumroh Aqobah, kemudian berangkat ke Masjid Haram untuk tawaf ifadah, kemudian hadyu, menyembelih kurban. Apabila tidak cukup waktu bisa dialihkan ke tanggal 11. Nah itu haji, hanya 6 hari. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tidak bisa pada bulan-bulan yang lain, tidak boleh. Dulu ada yang menyatakan ibadah haji itu cenah tong jangan bulan Dzulhijjah wae atuh cenah bulan sajian we gitu. Wah. Itu ada ustaz dari Mesir. Sehingga langsung saja itu kafir katanya. Cek ustaz teh ima nyobaan we murid teh nah ngamok henteu cenah gitu. Nyobaan cenah gitu. Ternyata murid saya hebat-hebat. Sedangkan umroh tidak ditetapkan waktunya, mau siang, mau malam, pagi, sore, kapan saja. Namanya juga umroh. Umroh itu memakmurkan masjid. Sehingga Masjidil Haram itu ada pintunya besar, tapi tidak pernah ditutup. Tidak pernah ditutup pintu itu. Sekarang pintunya bertambah lagi. Kalau dulu tahun 2002 pintunya ada 109. Dihitung. Bukan dihitung satu-satu, tinggal we nomor sabaraha 108, dia nomor hiji, oh berarti 108. Itu sudah dihitung satu-satu begitu. Sekarang pintunya bertambah-tambah lagi. Tapi ada sekarang pintu umroh kalau mau masuk ke pintu 97. Sekarang pembangunannya ke sini ditambah 2 kali lipat bahkan lebih, sehingga ya pintunya juga banyak. Itu untuk memakmurkan, tetapi ditetapkan tempatnya. Tetapkan tempatnya. Dari mana kita mulai ihlal atau mengucapkan labbaika umrotan. Itu ada batas-batasnya. Tetapkan oleh Rasulullah SAW. Nanti di sini ada ya. Kita masuk ke hadis yang pertama, hadis nomor 726. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa jannata muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dari satu umroh ke satu umroh adalah penebus dosa antara umroh-umroh itu, antara keduanya. Jadi kalau umroh tahun ini, kemudian umroh lagi tahun depan, nah 1 tahun itu, maka umroh yang kedua itu menjadi kafarah. Kafaroh itu penghapus dosa. Ini sudah kita bahas tentang kafaroh itu. Tapi dosa-dosanya tergantung kepada amalnya. Sebab bukan hanya umroh yang menjadi penghapus dosa. Antara sholat dengan sholat itu juga adalah penghapus dosa yang dilakukan antara keduanya. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Ada dosa yang tidak terasa. Ada juga disebut dosa kecil itu disebut kesalahan. Kesalahan juga dosa. Tapi biasanya kalau dosa kecil atau dosa kesalahan itu istilahnya dengan kafarah. Dalam Quran surah
Ali Imran, Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Nah, untuk dosa besar itu harus istighfar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan tutuplah. Kafarah itu ditutup, dihapus. Wa kaffir 'anna sayyi'atina, kesalahan-kesalahan kami. Di sana disebutkan dunubana sayyiatina. Kalau dosa, nah disebut dosa itu dunub adzanbu, dosa. Itu harus dengan istighfar dan amalnya yang besar. Amal yang besar itu seperti siam Ramadan. Sehingga disebutkan dalam hadis, man soma Ramadana imanan wahtisaban gufiro lahu ma taqaddama min dzanbihi. Siapa yang siam Ramadan dasarnya iman dan ihtisab itu adalah ikhlas karena Allah, maka gufiro. Nah, di sini Rasulullah menggunakan kata-kata gufiro, diampuni dosanya. Itu 1 bulan penuh. Nah, kalau ini kan umroh mah 3 jam. 3 jam tuh itu macet. Kadang-kadang tuh macet ketika tawaf itu. 3 jam. Kemarin juga dari jam 8 keluar itu mulai berangkat 8, 9, 10, 11, 3 jam. Bahkan untuk orang-orang muda mah bisa 1 jam selesai itu. Yang lama itu ketika kita masuk Qarnu Manazil. Yang kemarin itu tidak lewat Qarnu Manazil yang saya lihat. Kan ada monitor. Itu lewat Jalam Lam. Nah, di sana diihlakan umroh dari sana itu. Dari sana malam itu sudah melakukan umroh. Itu sebagai penghapus dosa. Sebetulnya bukan hanya umroh, tetapi amal ibadah yang lain pun menjadi penghapus dosa. Jika amalnya amal ringan, ya dosanya dosa ringan. Jika amalnya amal berat, maka dosa-dosanya juga dosa yang dosa kecil, ya dosa berat lah. Nah, umroh ini termasuk dosa-dosa yang lebih dari, bukan hanya sekedar ringan. Sebab perjuangannya juga besar. Berbeda dengan sholat. Ini kita lihat Quran surah Hud. Ayat 114. Hud itu surat ke-11. 114. Silahkan dibaca. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Perbuatan-perbuatan yang baik itu ya. Nah, itu sholat. Jadi perbuatan yang paling baik itu sholat. Sebab perbuatan itu tidak bisa diganggu. Fokus kepada Allah. Aya anu ngajak ngobrol gitu dipalire. Fokus, itu perbuatan yang paling baik itu adalah sholat pada waktunya atau di awal waktu. Itu menghapus kesalahan. Dari Jum'ah ke Jum'ah, dari Ramadan ke Ramadan. Tetapi umroh ini dikarenakan harus punya fisik yang kuat, pesak yang itu apa masalah nama. Jika perjuangannya berat, maka pahalanya juga besar dan menghapuskan. Jadi menghapuskan teki. Nah, menghapusnya gitu. Ditinggal itu tapakan kene iman teh
patlot gitu tah menghapus. Itu kan menghapus. Jadi emut karena eta pupus, ai pupus teh naon? Maot. Nah, maka disebut pupus. Jadi dina kakak teh kapunggul mah ku patlot, Pak. Eta cenah parantos pupus. Ah, dipupus we gitu lah. Ada pupus. Dan di sini juga menunjukkan disebutnya sholat ya, tetapi kalimat ke bawahnya umum, sesungguhnya kebaikan itu. Aya dongeng. Ini mah dongeng nyata. Nah, jadi saya itu dulu ketika mulai pertama ibadah haji, memimpin orang-orang yang eksekutif muda kebanyakan, dan mereka tidak kenal kepada saya. Mereka menyatakan, orang mau teka beneran cenah boga pembimbing teh. Itu di depan saya, Pak. Wah, pengalaman pisan cenah sarua jeung urang. Tetapi ada yang sudah ibadah haji. Kemudian ya saya terus saja berdoa, kan tadi juga tidak boleh ropas ya, tidak boleh bertengkar gitu. Tapi saat itu saya masih kuat sehingga ngangkat koper 35 kilo teh masih bisa. Ayeuna mah teu tiasa, Pak. Pembimbing cenah. Iya koper. Wah, gitu kan ya? Ani bawa saja. Bayar gitu. Nah, pokoknya malah ada yang menyatakan begini. Jadi datang tuh jam 9 malam. Kemudian dikarenakan ini tidak sabar ingin segera ganti pakaian. Pembimbing, itu nyebut ustad kali itu. Ini cenah gerah yang gerah ganti baju. Kemana cara ke Masjidil Haram teh? Kan saya kan baru di sana. Nanti tunggu Pak Haji Umaran. Sudah 8 kali ke Mekah. Datang Pak Haji. Pak Haji, kemana ke Masjidil Haram? Bapak ge kakara sendiri teh. Apa? Waalaikumsalam ta. Kemudian kan saya menyusun doa. Nah, maka nanyakan ke Pak Haji, mengapa tidak kepada Allah? Bertanya itu. Ada doanya itu. Asa Robbi ayah diani sawa as-sabil. Mengapa harus tanya kepada orang Indonesia? Tanya saja orang Arab ya. Nah, orang Arab itu ada di toko. Di bawah hotel itu toko. Tanya. Kemana ke Masjidil Haram? Itu saya tangan saya ditarik keluar. Alah. Boting salah nanya teh cata yuk. Dibawa dari toko dibawa keluar gitu. Eta tukang toko nuduhkeun. Eta teh jalan Masjidil Haram. Panya terek ngamok. Terus tunjukkan tembok ilal haram 2 kam. Wah, 2 kilometer diumumkan kali itu dengan keyakinan. Yang di mana? Nanyakeun deui. Ieu teh jalan Masjidil Haram 2 km. Aya mah kan aya ieu nya. Aya jam-jam tobar, ka ditu. Padahal itu perjanjiannya jam 3 kita mau berangkat. Langsung umroh, tawaf kudum, kemudian beres salat subuh. Nanti jam 3 kan sudah capek. Ditinggali jamaah teu araya. Sudah berangkat jam 10:30. Bekatku sumanget. Jadi saya begitu berangkat tidak ada jamaah. Bertemu di jalan. Pak pembimbing ka di haram ka ditu cenah rengahinana teh ka urang teh nya. Nah, kemudian di Madinah minta maaf kepada saya. Dia menyatakan, untung cenah urang mah boga pembimbing teh. Tuh, tadinya apa? Nyage kakara tapi segala nyaho. Ada kita tanya saja orang Arab kan ya. Gitu.
Mereka tuh nangis, minta maaf kepada saya. Kemudian saya hampura saya. Ya, setengahnya saya ampuni. Kenapa cara Ustaz yang lain itu dimaafkan? Kalau saya baru setengahnya. Ya, setengah saja. Dan iya beda, tidak Pak? Abdi itu. Hah? Itu. Saya akan memaafkan setengahnya, nanti dilembur setengah. Nah, itu gitu. Dikarenakan mereka itu orang-orang kritis, Ustaz. Saya minta dalil mengapa Ustaz tidak memaafkan saya. Lihat Quran surat Hud ayat 114. Nah, dibaca ku anjeunna teh. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus kesalahan. Oke, saya mengerti. Nah, gitu Pak. Setelah 1 bulan datang nyenak beas. Kumaha cenah Ustaz? Full diampuni. Tapi dia agak ya tertawa Pak. Gitu. Pokoknya saya puas karena ada dalilnya. Ya. Jadi kalau kita punya tetangga marah, biasanya mah budak urang gitulah. Pakai motor digeber gitunya, kan kata tangan nyeri huntu mah atuh. Untuk minta maafnya tidak cukup. Maaf, ya pun anak. Agak nengan wae itu benang dicarek misalnya. Tidak cukup minta maaf. Apa kesukaannya? Tingali martabak. Kirim martabak. Itu kebaikan menghapus salah. Budakna ku urang diberitahu ganti kenapa teh kuno asli tong digiber-giber karunya tetangga. Isukna dah diganti knalpotnya. Pan tetangga teh naroskeun deui. Cep cenah padahal mah teu naon cenah eta bae. Kegeber-geber motor mah itunya sabab martabak itu tidak ada. Itu Pak. Bapak marah sama istri, kasih saja uang beres Pak. Nyung kali itu pergi ke toko emas, beres kan urusan tuh. Oh wartos mah ke mertua. Oh, atuh isuk teh yang carekan deui. Nah ini dalilnya. Innal hasanati yudhibna saya. Sakitu ya ponokta. Ini kan dari wakaf ke wakaf. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus salah. Nah, kebaikan kepada Allah adalah ibadah. Di antaranya umroh. Umroh itu kan memakmurkan rumah Allah, Masjidil Haram, memakmurkan Baitullah. Nah ini Allah suka ini. Dan jika kita pergi ke sana untuk melaksanakan umroh, maka dihapus kesalahan. Itu yang namanya kafarah. Itu. Jadi terkena apa dongeng abdi nu tadi teh? Kumaha cenah Pak Ustaz? Full. Ada sebab dia tidak punya apa-apa di Lumur Batur mah. Dan saya tahu datanya kannya, wis, ieu mah tukang beas, ieu mah Iya. Walah, di sini menunjukkan bahwa umroh bukan jangan satu kali. Ya. Jangan satu kali umroh itu. Kita harus mempunyai alasan atau mempunyai keinginan untuk umroh lagi. Apalagi banyak dosanya. Tapi ulah kieu, keun we dosa gereke bade umroh. Untung kalau sampai kepada umroh itu. Di sini artinya bahwa kita harus kaya dengan syariat zakat, infak, sedekah, umroh, ibadah haji menunjukkan bahwa kita harus berusaha untuk kaya untuk beribadah itu. Kalau kira-kira tidak bisa mah puntennya tong seueur dosa. Kalau kira-kira banyak dosa, banyak ibadah. Sebab kebaikan kepada Allah itu adalah ibadah. Walaupun ibadah itu bukan untuk Allah.
Ini dalilnya. Ayeuna ge apanya? Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Teu apa eta nama eta pe? Surat Hud. Surat ke-11 ayat 114. Kade eta pilihan boga dosa di setengahna cenah. Setengahna ka dihampura setengahna deui cenah. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa jannata. Dan haji yang mabrur itu pahalanya tiada lain selain surga. Jadi tidak ada pahala haji yang mabrur kecuali surga. Kalau di atas tadi al umrotu ilal umroti berarti umroh itu sering. Sekurang-kurangnya 2 kali. Ya, dengan haji kemudian umroh itu berarti dari umroh ke umroh. Kan di dalam haji juga ada umroh. Sedangkan haji di sini tidak sebut begini dari haji ke haji, tidak. Al hajjul mabrur. Sebab haji itu 1 kali yang wajibnya. Nanti ada hadis ya selanjutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, apakah haji itu wajib? Apakah setiap tahun? Rasulullah menjelaskan bahwa haji itu hanya 1 kali, tetapi hajinya harus mabrur. Coba lihat hadis nomor 737. Barangkalinya heula. Kita lihat artinya ya. 737 halaman berapa? Hadis terakhir ya. Hadis terakhir nih. Dan daripadanya itu dari siapa? Terus anhunya dari Ibnu Abbas ya. Ia berkata Rasulullah SAW telah berkhutbah kepada kami, yaitu ia berkata sesungguhnya Allah telah wajibkan atas kamu haji. Lalu berdiri Aqra bin Habis dan bertanya, apakah di tiap-tiap tahun ya Rasulullah? Sabdanya, jika aku katakan dia, yakni kalau aku katakan niscaya wajib haji di tiap-tiap tahun, niscaya jadi wajib haji itu sekali, maka selebih dari itu adalah tatawu. Tatawu teh sunat. Karena itu untuk haji ini perlu persiapan. Pan orang sering latihannya, ayo manasik. Tapi biasanya kalau sudah bisa manasik, keinginan untuk haji dan umroh itu besar. Kalau sudah bisa. Seperti halnya orang yang bisa naik motor. Belum punya motor. Ada keinginan untuk beli motor. Ya, walaupun second begitu. Apalagi kita sudah bisa ngoprek. Si motor teh kalau mogok kumaha aja tahu lah gitu. Dan kita tidak punya, ada keinginan untuk memiliki motor. Punya uang sedikit kan nanya, motor sabaraha. Punya uang untuk beli motor, pasti dia beli motor. Karena dia sudah bisa. Tapi kalau yang tidak bisa, sekalipun punya uang, itu tidak ada keinginan. Buat apa beli motor udah bisa itu. Nah seperti itulah. Udah hayo we manasik umrohnya, manasik haji. Nah sudah bisa, ada keinginan. Nah, sabaraha cenah ibadah haji teh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, nanti ada di sini, bahwa haji itu wajib bagi orang-orang yang mampu di jalannya.
kumpulkeun ka dieu ONH-nya diganti jadi OHN. Ongkos naik haji jadi ongkos haji naik. Sekarang berapa? 50-annya. 50 itu ada subsidi katanya. Setelah kalau sudah ganti ya presidennya. Dan itu harus menunggu berapa tahun Kabupaten Bandung teh? 12. Kita bicarakan pada minggu yang lalu bisa menunggu 6 bulan. Berangkatnya ti ayeuna. Ya. Tapi fisiknya harus kuat biar pesakna tidak cukup juga. Ya, naik sepeda, jalan kaki ya yang kemarin itu. Tapi harus anak-anak muda. Di sini siapa anak-anak mudanya? Sudah muda atau pernah muda? Nah, ada Haji Puroda teh ya. Haji Puroda mah eta mah duka taktik, duka tiktak sok. Di sini Pak dikosongkan. Jadi kalau 8 Jawa Barat itu 84 kloter. Tanu 2 kloter mah dikitukeun. Ditawarkan bagi orang-orang yang ternyata dia punya uang banyak dan belum sempat haji. Berapa Haji Puroda teh? 300 juta. Murah 300 juta mah. Murah. Surga berapa? Nah, eta Pak. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan selain surga. Dan nanti surga itu mahal, aya nama murah. Tapi masalah nama 300 juta memang teu aya atasnya. Apakah itu taktik pemerintah atau tidak kita tebak saja. Mau berapapun silahkan, yang penting saya bisa. Nah, itu apa? Jadi nggak doa teh. Ade, doa kita itu betul-betul diamini ya ku malaikat. Kemudian Allah akan menetapkan sesuai dengan keyakinan. Sabarah cenah haji teh 50 60 juta. Wah, sigana moal bisa. Moal. Sebab Allah itu tergantung kepada sangkaan kita. Wah, cenah tidak ada uang. Ada orang yang berangkat haji tanpa uang. Allah Subhanahu wa taala memberi jalan. Dan ada orang-orang tertentu sengaja menjadi TKI, TKW, tujuannya untuk ibadah haji, sebab nanti diizinkan untuk ibadah haji. Setelah ibadah haji sudah saja berhenti dari TKI-nya. Banyak caranya. Di sini al-mabrur jadi sifat haji mabrur. Ini mabrur ini jadi sifat kepada ibadah, bukan kepada orangnya. Kalau orang itu haji hanya panjang al-hajj. Kalau perempuan hajah. Sehingga ada orang yang menyatakan haji mabrur, hajah mabruroh. Jadi bukan orangnya yang mabrur, ibadahnya yang mabrur. Untuk mabrur ini ada 3 tahap. Ya. Yang pertama tahap persiapan. Jadi persiapan dulu. Jangan sampai, ya cenah ibadah haji, ayo ini itu ya gitu. Jadi harus punya ilmu dulu. Tuh aya dongeng dia loh. Tapi sudah dongeng kenya tamah. Ya. Jadi seorang yang kaya, orang Islam kaya gitu, punya menantunya ustadz miskin. Kata mertuanya, Ujang, bapak mau ibadah haji. Kata menantunya yang ustadz, bapak macan boga ilmu na. Kata mertuanya, tapi bapak boga duit.
Ujang boga ilmu, bapak boga duit. Nu ibadah haji itu nu boga ilmu atau baru boga duit? Eleh Pak menantuna. Ujang boga ilmu teu ini, bapak boga duit teu boga ilmu ini. Ya. Ujang mah boga ilmu haji. Tidak teu boga. Eta balik tiri itu teh ngaco pun dari dongeng bohong namanya. Jadi rajin ke masjid dengan hiji mangsa malikna kawetan salatna teh. Ditanya ku milantuna teh, "Pak, kudu ka ditu cenah." Wah, ujang macan boga pengalaman. Abah mah di Masjidil Haram yang hareup ka mana wae meunang. Eka wetan, eka kulon. Awah nu nyarek. Jadi ujang mah ilmuna can cukup. Nya kulantaran kami tohanya. Jadi haji mabrur itu 3 tahap. Yang pertama ilmunya. Sehingga di antara ilmu itu menguatkan niat harus karena Allah. Sebab orang yang ibadah haji itu sekurang-kurangnya ada 5 alasan. Yang satu, niat karena Allah. Saya sudah punya fisik yang kuat, pesak yang tebal, tinggal pasek ya. Nah, paseknya juga itu doa itu. Termasuk ilmu itu, persiapan itu. Jadi, walaupun orang lain mengatakan apa saja, bagi saya tidak ada masalah. Saya berangkat haji. Yang kedua, ada orang yang ibadah haji teh lantaran penasaran, duit loba. Ari batur arainit wae cenah naon cenah di ditu teh penasaran. Nah, ieu mah tidak punya ilmu. Kumaha cenah ibadah haji atuturkeun batur we cenah. Ah, kitu mah gampang atuh cenah. Siga anu bogoh ka santri, ka santriwati nya bogoh ngancek santrina teh kitu. Akang cenah kudu bisa salat heula, kudu rajin heula salat, cenah meh katingali ku abah. Wah, cenah salat teh kumaha ningali heula salat mani salat tarawih teh. Wah, gitu cenah nuturkeun nu dihareup we cenah mah tah pahareup nanya. Oh gitu. Lamun hareup dongko maksudna ruku meunang nongeng cenah. Kulantaran hareup teuing sirahna katoya ku imam. Alah sia cenah kudu nu di tukang cenah. Tukang ditoya gitu. Ngambek. Leungeuh, alah sia cenah kudu nu dihareup cenah. Dirempuk ku sararea riweuh cenah. Memeh bisa salat teh kudu bisa silat. Ieu teh kesimpulanna. Teh teh boga ilmu teh kitu tah. Ah, ini ceritanya guru saya itu Ustaz EZ Mutakin. Ya, EZ Mutakin rektor Unisba. Beliau bercerita tahun 79 itu. Saya mau ibadah haji dengan para pejabat. Gubernurnya pada saat itu Pak Angku Naipi. Jadi dari Pemprov. Nah, itu tadi teh anu 2 kloter teh nya. Nah, jadi siapa yang mau haji dah harita mah aya KTP bisa berangkat haji. Semuanya berharap kepada Pak EZ Mutakin. Tuh bapaknya Ustaz Dudi Mutakin. Ini yang bercerita beliau. Disuruh belajar. Sok, belajar dulu kata Pak Kiai itu. Wah, cenah nuturkeun Pak Kiai we cenah. Kemudian datang ke sana dan menyewa mutawib. Mutawib teh guide. Pokoknya kami ingin masuk ke Babus Salam. Dulu itu Babus Salam nomor 25 pintunya. Itu Babus Salam itu melintasi Sofa Marwah masuk ke sana, dan memang Rasul juga masuk ke sana. Nah, kata mutawib itu begini, labbaik Allahumma labbaik. Wah, di tukang itu
labbaik Allah dan nuturkeun teh teu boga ilmu. Dikarenakan ada tanggung jawab dari pemutakin harus masuk ke babus salam, si mutawib berteriak, "Hadza babus salam." Dah kabeh nuturkeun dinunjuk, "Hadza babus salam." Itu dah Pak, teu make ilmu teh. Padahal eta mah lain doa hayang nuduhkeun tah ieu babus salam teh bisa dicarekan gitu. Nunjuk pemutakin mah henteu minta kegodeg aduh teu nunjuk ieu. Ada babus salam. Nah, seperti itu. Dan banyak orang yang tertipu. Di Madinah kan ada Baki itu kuburan para sahabat. Jadi di situ aya calo doa. Jadi kalau kita berkumpul dulu bisa masuk, sekarang tidak bisa, hanya melihat ya di pagar saja begitu. Dulu bisa masuk sana itu berdoa sini. Ini kuburan Aisyah, ini kuburan Sayyidina Utsman, ngadoa gitu. Tanggeus kitu teh menta 10 rea ka urang. Nah, orang yang di manasiknya kuat di sini kan di Cigan itu sampai tamat ya kemarin manasiknya berapa minggu itu diajar. Mau katipu eta mah kana sabab punya ilmu. Datang kali itu teh habis uangnya dipakai ngadunga. Kemudian saya tanya di tawe kuburan saha wae di dieu teh. Kuburan Aisyah, Utsman, cenah Ali, cenah gitu. Padahal Ali tidak di sana, Pak. Kuburan Ibnu Abbas kan di Thaif. Bah kacau aja teh. Modalna sorban wungkul, sorban beureum gitu. Pandiri itu mah kenek nggak sorban, Pak. Wah cenah di dieu mah kenek jeung supir teh ustad kabeh. Bukan gitu. Beda pakai sorban. Itu tahap pertama ilmu ya, selain fisik dan pesak. Yang kedua, untuk mabrur itu pelaksanaannya harus sesuai dan harus sempurna. Karena itu dalam Quran disebut untuk haji itu sempurnakan haji dan umroh. Itu 196 ayat sebelum yang tadi. Dibaca saja di awalnya ya. Nah, coba dibaca artinya. Tidak usah semuanya sebab panjang ini. 196. Kalau sholat, dirikanlah sholat. Kalau zakat, bayar zakat. Kalau kewajiban siam, telah diwajibkan bagi kamu siam. Tapi untuk haji mah beda. Bukan laksanakanlah haji, bukan tunaikannya. Coba dibaca coba. Sepotong aja. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Stop. Mengapa kata-katanya itu? Karena banyak yang tidak sempurna. Kemudian, nah kita ulangi lagi yang nomor 3 ya tadi itu. Ada orang yang ibadah hajinya itu karena banyak uang. Pokoknya mah haji. Ada yang ibadah haji nanti era maknya cenah batur geus haji saya acan. Anak buah geus haji saya acan. Berbeda kan? Nah, itu. Kemudian ada yang datang ke sana untuk bisnis. Bisnis kan tukang dagang malah meninggali jami ngariung. Yang dagang dipiadeukeun we tingali atuh. Teu ngaos sadayana dipiadeukeun teh atuh. Nah, kadarinya mun aya jami ngariung hayang dagang, berarti di ditu oge cenah payu matak banyak yang dagang ke sana. Dan yang terakhir ada orang yang haji itu bukan karena Allah tapi karena minta-minta. Karena minta-minta itu orang-orang yang berjalan hajinya itu mabrur. Jadi sebelum haji ya tadi persiapan ilmu, yang kedua pelaksanaannya, dan yang ketiga pasca haji. Itu harus berubah, itu yang disebut dengan mabrur. Kalau tidak berubah haji deui we. Ya, haji deui. Kalau tidak ya umroh. Harus sempurna. Sempurnakanlah ya. Itu yang kedua. Yang pertama persiapan ilmunya, yang kedua pelaksanaannya, yang ketiga pasca haji. Alhamdulillah cenah abdi mah ayeuna mah geus tara ngadu domba liren tos haji teh.
Eta ngadu hayam cenah. Ayeuna mangalih kana ngadu domba. Ya pedih kata. Harus lebih rajin ke masjidnya. Pandiri itu mah atuh subuh teh jam 5 lebih ya. Jam 3 sudah berangkat atuh. Telepon ku abdi teh ka manana ya? Kita berangkat ke masjid. Jawabna kumaha? Ustad mah terlambat, abdi tos di masjid. Wah, hade pisan ta anak buah. Kan ayeuna namanya gitu. Kapungkur mah jantan pembimbing teh usah jam sabaraha? Jam 3 kita berangkat. Kita kumpul di lobi. Usah teh jam 3 saparaha can berangkat teh. Da itu cenah ngadogan si bapak-bapak kacai heula. Ieu berangkat. Eyang di ka hotel. Ketrok aduh jam 3:30 hari teh. Eta jam 4. Usaha punten abdi sigana teu tiasa kitu teh. Tadi bu jadi pembimbing nu itu sekali itu jadi bimbing hanas nu ieu henteu gitu. Tapi di dieu mah ibadah subuh teh ngantosan adzan. Ada cenah bade ka masjid ge dikunci keneh masjid. Itu alasanna teh kitu. Ya. Jadi kebiasaan di sana yang tawaf, nah tawafna diganti ka pasar, bisnis, ke tempat kerja. Tapi sepanjang tawaf itu harus banyak berzikir, ingat kepada Allah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga dengan hadis ini menjadikan kita semangat. Sekurang-kurangnya kita ingin umroh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum.